Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan aku ya, dengan Ibu Emma. Di sini aku mau membahas tentang kunci masuk surga. Tapi sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe terlebih dahulu. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Alhamdulillah ya, kita masih bisa bertatap muka lagi walaupun lewat online. Semoga Bapak Ibu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kunci surga yang harus diamalkan tiap umat muslim pasti mendambakan surga. Surga memiliki prasyarat yang membuat tidak setiap orang bisa memasukinya ya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan surga memiliki pintu-pintu yang hanya dapat dibuka dan dilalui oleh mereka yang memiliki kunci-kuncinya. Berdasarkan beberapa hadis, terdapat 3 kunci surga untuk membuka pintu-pintunya. Yang pertama, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Syahadat ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Miftahul jannati syahadatun alla ilaha illallah." Kunci surga adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. H.R. Ahmad. Dr. Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali As-Subki dalam kitabnya berjudul Hukmu Tarikis Sholati Ahmadan Hatta Yahruja Waktuha nomor 1982-15 memberikan penjelasan terkait dengan hadis di atas sebagai berikut. Fa inna syahadata as'alul miftah, yang artinya sesungguhnya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah merupakan fondasi kunci. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah menjadi dasar pertama apakah seseorang akan dapat masuk surga atau tidak. Tanpa amal batiniah yang disebut tauhid ini, semua amal kebaikan manusia tidak ada artinya dalam kaitannya dengan keselamatan di akhirat. Ia tidak akan masuk surga karena surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bersaksi dengan sepenuh keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya. Jadi iman tauhid merupakan fondasi dari semua amal manusia. Sedemikian penting syahadat atau kesaksian seperti itu hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa mati sedang ia percaya tiada Tuhan selain Allah, maka masuklah ia ke dalam surga. H.R. Muslim. Memang sedemikian penting syahadat tauhid tersebut dalam kaitannya dengan surga. Kita dianjurkan untuk membaca zikir dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah agar kita memiliki fondasi kunci selamat utama surga. Beberapa hadis juga menunjukkan barang siapa di akhir hayat mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan meyakini sepenuhnya bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka itu pertanda bahwa ia akan menempati surga dalam hidupnya di akhirat kelak. Yang kedua, yang pertama tadi syahadat ya, dan yang kedua menegakkan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Miftahul jannatis sholah." Kunci surga adalah menegakkan sholat. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Salat adalah kunci utama kedua setelah syahadat. Ia merupakan amal lahiriah sekaligus merupakan perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dr. Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali As-Subki selanjutnya memberikan penjelasan tentang hubungan sholat dengan syahadat sebagai berikut. Wassolatu wa baqiyatul arkani asnanuhul lati la yahsulul fatahu illa biha. Sholat dan masing-masing rukunnya merupakan gigi-gigi kunci yang memungkinkan terbentuknya pintu surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan dalam sebuah hadisnya tentang pentingnya sholat dalam hubungannya dengan keselamatan seseorang di hari kiamat, karena sholat adalah amal jasmania pertama yang akan dihisab sebagai berikut, yang artinya amal pertama kali seseorang hamba akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan jika sholatnya buruk, rusaklah semua amalnya. H.R. At-Tabrani. Sholat memiliki pengaruh kuat terhadap amal-amal seseorang di luar sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Artinya, jika sholat dikerjakan dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan adab yang berlaku, maka tentulah sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berpengaruh positif terhadap amal seseorang di luar sholat ya. Jika sholatnya buruk, maka seluruh amal lainnya juga buruk. Artinya, jika seseorang selalu berperilaku buruk atau ia sudah menjalankannya tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya serta adab sholat yang berlaku, sehingga sholatnya tidak berpengaruh positif terhadap perilakunya. Untuk menjadikan sholat kita baik, kita harus tahu adab-adab sholat. Seperti tidak menunda sholat, ikhlas, selalu ingat Allah, dan penuh penghayatan atau khusyuk. Selain itu, sholat yang dilakukan dengan menjalankan rukun-rukun dan sunnahnya akan menjadi kunci sukses dalam menjawab 6 pertanyaan di alam kubur, yakni siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kitab sucimu, di mana kiblatmu, dan siapa saudara-saudaramu. Mengapa demikian? Sebab ke-6 pertanyaan itu jawabannya terdapat pelaksanaan sholat. Jawaban terhadap pertanyaan pertama terdapat dalam bacaan takbir, yaitu Allahu Akbar. Jawaban kedua ada dalam perintah sholat bahwa sholat merupakan kewajiban dalam agama yang diridhoi Allah, al-Islam. Jawaban ketiga ada dalam bacaan sholat ketika duduk, Allahumma sholli ala Muhammad. Jawaban keempat terkait dengan nama kitab yang memuat bacaan-bacaan surat dalam sholat, yaitu Al-Quran. Jawaban kelima terkait dengan arah sholat atau Al-Qiblat. Jawaban keenam terkait dengan para jamaah sholat, terutama di masjid ya, Al-Muslimun dan Muslimat. Yang ketiga tadi yang pertama syahadat, yang kedua sholat, dan ini yang ketiga mencintai fakir miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa miftahul jannati hubbul masakini wal fuqara. Dan kunci surga adalah mencintai fakir miskin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Mencintai fakir miskin merupakan kunci surga yang mewakili ibadah sosial dalam ranah akhlak. Al-Quran menyebutkan orang-orang yang tidak peduli terhadap anak yatim dan fakir miskin sebagai para pendusta agama. Ra'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu, orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Quran Al-Ma'un 1-3. Dalam surat lain, Allah melarang berbuat aniaya terhadap anak-anak yatim dan fakir miskin. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu mengherdiknya.
Quran surat Al-Duha 9-10. Mencintai fakir miskin termasuk anak-anak yatim ya, merupakan akhlak terpuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hal ini secara nyata disebutkan dalam kitab Maulid Al-Barjanji karya Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barjanji halaman 22 ya, sebagai berikut. Rasulullah mencintai fakir miskin, duduk bersama mereka, membesuk mereka dan tidak pernah menghina orang fakir miskin. Jadi memang untuk dapat masuk surga seseorang tidak cukup hanya memiliki kesalehan personal dengan melaksanakan ibadah-ibadah personal seperti sholat, puasa, dan haji, tetapi juga harus memiliki kesalehan sosial seperti mengeluarkan zakat dan sedekah kepada fakir miskin. Ia juga harus memiliki akhlak yang baik terhadap mereka sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW. Dari seluruh uraian ini dapat disimpulkan ya bahwa terdapat 3 kunci utama untuk dapat membuka pintu surga dan masuk ke dalamnya, yaitu yang pertama adalah dalam ranah akidah, yakni bertauhid dan dengan bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan yang kedua adalah ranah syariat, yakni menegakkan sholat, yang ketiga ranah akhlak, yakni kesalehan sosial dengan mencintai fakir miskin. Dalam istilah lain, secara berturut-turut ketiganya disebut iman, Islam, dan ihsan. Nah, itu ya yang sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya telah mengikuti dan subscribe di channel kami. Di sini Ibu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.